Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, liebe alle Schüler und Schülerinnen. Heute wir lernen nochmal über Zahlen und Datum. Wir lernen Zahlen und Datum letzte Woche. Kita telah belajar tentang angka dan tanggal pada minggu kemarin. Ya, hari ini mari kita membahas tentang pengucapan dan penulisan datum. Minggu lalu kalian belajar tentang penulisan datum yang diharuskan menggunakan titik di belakang. Yang di depannya ada der, ada am, dan ada den. Tetapi saya belum menjelaskan kenapa dan apa fungsi dari titik tersebut, gitu ya. Hari ini mari kita ulas kembali dulu pengucapan dan penulisan angka, dilanjut dengan penulisan dan pengucapan datum. Datum tidak hanya meliputi tanggal ya, datum itu bisa meliputi dengan bulan, hari, dan juga tahun. Oke? Mari kita perhatikan di sini dari mulai angka 1 sampai dengan 20. Kalian sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, sudah pernah menyimak pengucapan angka, dan kalian pun sudah pernah menyebutkan sendiri angka sebagai usia kalian, usia orang ketiga yang kalian perkenalkan. Di sini sepintas ya, mari sama-sama diingat kembali pengucapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Weiter 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 90, 30. Untuk 31 bisa kalian perhatikan di angka 21. Di angka 21 disebutkan dengan 21, maka di angka 31 menjadi ya 31. Oke, 31. Mari sama-sama kita perhatikan sekarang pengucapan dan penulisan tanggal. Ketika kita dipertanyakan dengan kata tanya wann, kapan, gitu ya. Kemudian waktunya sudah lewat atau waktunya belum lewat, kita akan menjawab dengan jawaban am. Wann bist du geboren? Wann ist dein Geburtstag? Inti pertanyaannya adalah menggunakan kata tanya wann. Ketika menggunakan kata tanya wann, maka jawabannya pasti menggunakan am. Kalau pertanyaan pertama, wann bist du geboren, ini ditanyakan kapan kamu dilahirkan. Sedangkan kalau pertanyaan kedua, wann ist dein Geburtstag, kapan kamu berulang tahun atau kapan ulang tahun kamu, maka jawabannya pasti menggunakan am. Perbedaannya, ketika kapan kamu dilahirkan, kita lahir di dunia sekali ya, maka itu disebutkan tahunnya. Tetapi ketika kita ditanyakan kapan ulang tahun kamu, maka kita menyebutkan hanya tanggal dan bulannya saja, karena kita tidak akan menyebutkan tahun, karena kita ditanya ulang tahunnya, bukan tahunnya, gitu ya. Maka di sini dipertegas, ketika menjawab wann bist du geboren, kita membutuhkan tahun, karena yang tadi, kenapa? Karena dilahirkan hanya sekali. Dijawab dengan ich bin am 3. August 2005 geboren. Ich bin am 15.01.
2011 geboren. Di sini dibedakan. Di atas, di jawabannya atas, kita menyebutkan dengan menggunakan bulan. Tetapi dalam bahasa Indonesia pun kita bisa menyebutkan tanggal 15 bulan 2, tanggal 15 bulan 3, bisa? Nah, dalam bahasa Jerman pun sama. Maka ketika dilahirkan bulan Januari sampai dengan Desember, kita bisa mengikuti angkanya. Bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12. Dan di sini sama. Ya, jadi ketika kita ingin menyebutkan tanggal 3 Agustus, kita bisa juga menyebutkan am 3. Achten. Kenapa? Karena Agustus adalah bulan ke-8. Dan di sini ich bin am 15.1. Kenapa? Karena dia dilahirkan tanggal 15 bulan 1 atau bulan Januari. Itu sama seperti bahasa Indonesia. Oke? Kemudian wann ist dein Geburtstag? Kapan kamu berulang tahun? Maka akan dijawab dengan contohnya di sini adalah mein Geburtstag ist am 19. Mai. 19. Mai. Kalian bisa perhatikan penulisannya, ya, penulisan dan pengucapannya. Kemudian jawaban kedua, mein Geburtstag ist am 24. Centen. 24. Centen. Oke. Weiter. Berikutnya. Pertanyaan dengan menggunakan welcher Tag ist heute atau der wievielte ist heute. Di sini membedakannya kenapa? Ada perbedaannya. Welcher Tag, hari apa hari ini? Tetapi biasanya ketika ditanya hari apa hari ini, terus tanggalnya tanggal berapa? Pasti ada yang seperti itu. Maka kita bisa langsung menjawab welcher Tag ist heute. Heute ist Montag, der 9.11. Gitu ya. Kemudian heute ist Mittwoch, der 14. Bisa dengan bulan gak, Frau, nama bulannya? Boleh, silahkan, gitu ya, silahkan. Tapi biasanya kalau orang Indonesia kalau bertanya hari apa sih nih? Oh, hari Minggu, tanggal berapa ya? 12, cukup ya biasanya ya. Kalau orang Indonesia, dalam bahasa Jerman bisa cukup sampai dengan tanggalnya saja, tidak perlu menjawab dengan bulannya. Tetapi kalau secara formal pasti menjawab dengan bulannya, gitu ya. Kemudian kalau kita ditanya dengan der wievielte ist heute, di sini kita tidak perlu menyebutkan harinya karena ini khusus yang ditanya tanggalnya. Biasanya ini guru di kelas. Halo, selamat pagi. Hari ini Senin tanggal berapa ya? Pasti kadang-kadang ada yang begitu nih kalau di kelas nih guru ya. Tanggal berapa ya hari ini ya gitu. Biasanya seperti itu. Maka kita bisa menjawabnya dengan heute ist der 25. September. Kemudian atau bisa juga dijawab dengan heute ist der 31.12. Nah, di sini kalian bisa melihat kapan kita menggunakan am yang tadi. Kapan kita menggunakan am berikut tahunnya, kapan kita menggunakan am tanpa perlu tahun. Frau, kalau misalnya belum lewat, misalnya kapan lu pergi ke Bandung? Bisa. Wann fährst du nach Bandung? Morgen am 20. Am 20. Gitu jawabannya. Besok tanggal 20. Bisa kan? Atau enggak? Kapan kamu pergi ke Bandung? Ke Bali? Wann fährst du nach Bali? Next month. Bulan depan. 15. Mai. Bisa kan? Itu seperti itu. Jadi di sini ketika pertanyaan menggunakan wann, intinya ya, ketika pertanyaan menggunakan wann, jawabannya pasti menggunakan am. Tetapi ketika pertanyaan itu menggunakan atau menggunakan sesuatu yang tidak menggunakan wann, dia bisa dijawab dengan der, gitu ya. Bukan karena harinya, di depan hari tidak ada der Montag, ya, der Mittwoch tidak ada, di depannya tidak ada, tetapi di depannya ada nama hari, heute ist Montag, bukan heute ist der Montag, tidak, ya. Kita cukup menjawab dengan heute ist Montag der.
Heute ist Mittwoch, der. Seperti itu. Ketika kita ditanya der wievielte ist heute, kita hampir sama menjawabnya menggunakan der, tetapi tanpa perlu menyebutkan nama hari. Seperti itu. Weiter. In einem Brief. Ini pengucapan dan penulisan, tapi biasanya penulisan ya, bukan pengucapan kalau in einem Brief. What is brief? Iya, brief. Brief is a letter, surat. Ya, dalam penulisan surat biasanya kita menuliskan Jakarta 25 Oktober 2020. Kepada yang terhormat bla 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 bla. Gitu kan ya? Nah, dalam bahasa Jerman juga sama, ada seperti itunya gitu. Hamburg den 21.9. Beda lagi. Iya, ini khusus untuk surat. Khusus untuk surat depannya menggunakan den. Sedangkan akhirannya sama seperti am, menggunakan sten atau ten. Ini seperti ini. Boleh pakai bulan, Frau? Boleh. Boleh pakai tahun, Frau? Boleh. Ya, kalau masih dalam tahun yang sama biasakan gunakan. Tetapi kalau misalnya tahunnya beda ya nggak apa-apa gitu. Misalnya saya membuat surat gitu ya, membuat surat saya jadikan contoh. Surat yang saya buat itu adalah contoh saya ketika mengajar di tahun 2010, itu saya cantumkan gitu. Seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan dari sini penggunaan tanggal dan cara menggunakan tanggal. Oke. Weiter. Di sini saya memberikan yang bawah dulu ya, yang bawah ada der, kemudian tanggal 1 sampai dengan 19 menggunakan akhiran te, tanggal 21 sampai 31 menggunakan ste. Kemudian ada am und den. Am tadi pertanyaan wann, den untuk surat. Maka 1 sampai 19 menggunakan ten, 21 sampai 31 menggunakan sten. Di sini ada kekhususan tersendiri, sama seperti dalam bahasa Inggris. Ketika tanggal 1 kita tidak menyebutkan 1 Desember. Tidak ya, ini dalam bahasa Jerman juga ada berlaku. Eins, angka 1, tetapi kita menyebutkan tanggal 1 bukan einste, tetapi erste atau ersten. Gitu ya, awalannya dari kata erst, akhirannya tambahin e dan ten gitu ya, jangan sampai salah. Kemudian drei, kita tidak menyebutkan dengan dreite dan dreiten, tetapi kita menyebutkan dengan dritten, dritten, gak dreiten. Oke, dritten, dritten. 7, 7. Ini juga sama, tidak mengucapkan dengan siebente atau siebenten, tetapi menggunakan siebte dan siebten. Siebte dan siebten. Oke? Selamat menyimak, tolong disimak dengan baik, dipelajari dengan baik, kemudian diterapkan dalam keseharian ketika kalian ditanyakan tanggal oleh guru bahasa Jerman atau oleh orang-orang yang berkaitan dengan bahasa Jerman. Oke? Bis dann, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.